Bayangin lagi kerja biasa di proyek rel kereta. Tiba-tiba, sebatang besi sepanjang lebih dari 1 meter melesat ke wajahmu, masuk lewat pipi, nembus otak, keluar dari atas kepala, dan kamu tidak mati. Bahkan beberapa menit kemudian, kamu masih bisa berdiri dan ngobrol. Ini bukan film horor. Ini kisah nyata seorang pria bernama Phineas Gage. Dan mungkin dia adalah manusia yang membuktikan kalau kepribadian kita sebenarnya cuma beberapa sentimeter jaringan otak. Tahun 1848, Amerika sedang membangun jalur kereta api besar-besaran. Phineas Gage saat itu berusia 25 tahun. Dia bukan pekerja sembarangan. Atasannya menyebut dia cerdas, disiplin, dan sangat bisa dipercaya. Dia memimpin tim peledakan batu untuk membuka jalur rel. Pekerjaan mereka sederhana tapi berbahaya. Bor lubang di batu, masukkan bubuk mesiu, tambahkan pasir sebagai penutup, lalu padatkan menggunakan batang besi panjang yang disebut tamping iron. Batang inilah yang nantinya mengubah sejarah ilmu saraf. Tanggal 13 September 1848. Hari itu terlihat normal. Gage dan timnya sedang menyiapkan satu lubang peledakan lagi. Tapi ada satu kesalahan kecil. Pasir pelindung belum dimasukkan dengan benar. Saat Gage menekan mesiu menggunakan batang besinya, logam mengenai batu. Muncul percikan api. Boom! Ledakan terjadi tepat di depan wajahnya. Batang besi seberat sekitar 6 kg itu berubah menjadi peluru raksasa. Meluncur dengan kecepatan tinggi, masuk dari bawah tulang pipi kiri, melewati belakang mata, menembus bagian depan otak, lalu keluar dari puncak tengkoraknya. Batang itu bahkan terlempar puluhan meter jauhnya. Kalau ini terjadi di film, adegan berikutnya biasanya pemakaman. Tapi tidak, yang terjadi justru lebih aneh. Beberapa detik setelah ledakan, Gage masih bergerak. Beberapa menit kemudian, dia masih sadar. Dia bahkan bisa berbicara. Konon dia naik ke gerobak sendiri untuk dibawa ke kota. Bayangin, dokter melihat seorang pria datang dengan lubang besar di kepala. Sambil masih bisa ngobrol, dokter yang menanganinya, John Martin Harlow, awalnya juga tidak percaya. Sebagian otak Gage literally sudah hancur, infeksi muncul, demam tinggi datang. Selama beberapa minggu, kematian terasa hampir pasti. Tapi entah bagaimana, dia berhasil bertahan hidup. Dan disinilah cerita menjadi benar-benar menyeramkan, karena tubuhnya selamat, tapi sesuatu yang lain tidak. Teman-teman dan keluarganya mulai menyadari perubahan. Orang yang dulu tenang sekarang gampang marah, yang dulu sopan sekarang kasar, yang dulu bertanggung jawab sekarang impulsif. Dia sering membuat keputusan buruk, sulit mengendalikan emosi, sulit merencanakan masa depan, sulit mempertahankan pekerjaan. Dokternya kemudian menulis kalimat yang terkenal sampai hari ini. Kurang lebih artinya, dia bukan lagi Phineas Gage yang dulu. Tubuhnya masih sama, wajahnya masih sama, namanya masih sama, tapi kepribadiannya terasa seperti orang lain. Saat itu ilmu tentang otak masih sangat terbatas. Banyak ilmuwan bahkan belum yakin apakah bagian-bagian otak memiliki fungsi yang berbeda. Kasus Gage mengubah semuanya. Untuk pertama kalinya, para dokter mulai melihat hubungan langsung antara kerusakan di bagian depan otak dan perubahan kepribadian manusia. Bagian yang sekarang kita kenal sebagai prefrontal cortex, area yang membantu kita membuat keputusan, mengontrol emosi, menahan impuls, dan membentuk siapa diri kita. Yang membuat cerita ini lebih gelap adalah pertanyaan yang muncul setelahnya. Kalau sebuah batang besi bisa mengubah kepribadian seseorang, maka sebenarnya apa yang membuat kita menjadi diri kita? Apakah kita punya jiwa yang tetap sama? Atau seluruh identitas kita cuma hasil kerja beberapa kilogram jaringan lunak di dalam tengkorak? Phineas Gage akhirnya hidup sekitar 12 tahun setelah kecelakaan itu. Dia bekerja di berbagai tempat dan perlahan tampaknya menunjukkan sedikit perbaikan. Namun hidupnya tidak pernah benar-benar kembali seperti sebelumnya. Pada tahun 1860, dia meninggal karena serangkaian kejang. Usianya baru 36 tahun. Dan sampai hari ini, lebih dari 170 tahun kemudian, kisahnya masih diajarkan di sekolah kedokteran seluruh dunia. Karena satu kecelakaan mengerikan itu memberi petunjuk pertama tentang bagaimana otak membentuk kepribadian manusia. Fakta gelapnya, Phineas Gage selamat setelah sebuah batang besi menembus otaknya. Tapi orang-orang yang mengenalnya percaya, yang selamat mungkin bukan lagi Phineas Gage yang sama.